Welcome to Beloved Talks, everyone. Kali ini kita akan membahas menjaga kesehatan mental saat menjalani promil IVF. Dan kali ini narasumbernya ada 2 orang. Yang pertama adalah Dr. Cynthia. Beliau merupakan dokter spesialis obgyn di Klinik Bocah Indonesia, dan juga Miss Rosi, dan beliau merupakan IVF warrior dan juga pendiri dari komunitas menuju2garis.id. Dan kebetulan Miss Rosi juga pasiennya Dr. Cynthia ya. Jadi Yes. Kita nanti akan bincang-bincang di situ juga. Kayaknya menarik nih perjalanannya. Tapi sebelum itu saya sedikit ingin menjelaskan juga tentang IG Live kita kali ini disupport dan didukung oleh Bocah Indonesia yang merupakan One Stop Fertility Center yang telah membantu lebih dari 4.000 pasangan yang ingin memiliki buah hati. Dan juga Beloved itu sendiri adalah aplikasi kesehatan wanita yang saat ini fitur utama kita adalah pencatatan kalender menstruasi, pencatatan gejala fisik maupun emosi, dan juga kita juga memberikan kemudahan untuk user kita juga, untuk lady semua, untuk bisa mendapatkan prediksi masa subur, masa ovulasi, dan juga prediksi untuk siklus menstruasi selanjutnya. Tak hanya itu, kita juga akan mengeluarkan layanan-layanan kesehatan khusus untuk wanita yang terpercaya dan aman ke depannya. Oke, Miss Rosi, aku ke Miss Rosi dulu ya, Dr. Cynthia. Boleh. Boleh sedikit perkenalan gak nih, Miss? Saat ini Miss lagi sibuk apa? Dan saya juga kemarin habis lihat juga kan share perjalanan Miss Rosi juga, dan kenapa sih pengen buat komunitas menuju 2 garis ini? Iya, selamat malam Ivana, selamat malam Dokter Cynthia. Seneng banget bisa kumpul bertiga hari ini ngomongin topik yang menurut saya penting banget. That's why I'm really open kalau misalnya Ivana mau tanya anything about my program, my mental health, anything about it, feel free to ask. Itu nomor 1. Selamat malam teman-teman yang udah bergabung di sini ya. Mostly kayaknya pejuang 2 garis ini, ada pasiennya Dokter Cynthia juga, ada beberapa teman yang saya kenal juga gitu ya. So thank you for joining. My name is Miss Rosi. Saya adalah seorang IVF warrior, sudah menikah selama 9 tahun. Jadi 1 Desember ini bakalan anniversary yang ke-9 nih, nggak kerasa. Wow. Dan during this 9 year ini sudah mencoba berbagai hal, up and down juga. Dan tahun ini bulan April saya akhirnya mendirikan sebuah komunitas, itu namanya Menuju 2 Garis. Komunitas ini saya bikin untuk mewadahi para pejuang 2 garis, memfasilitasi mereka dengan informasi, dan yang penting memfasilitasi mereka dengan support system. Karena nomor 1 yang saya alami pada saat saya promil, terutama IVF, itu bebannya gede banget secara mental gitu ya. Jadi kita sendirian struggle, nggak tahu kemana harus berbagi, nggak tahu kepada siapa kita harus bertanya, karena nggak semua pasien IVF, to be honest, punya privilege untuk bisa ngobrol langsung sama dokternya. Kebetulan I'm really blessed, Dokter Cynthia very open, ditanyain anything itu, bahkan sebelum saya nanya, beliau sudah siap dengan kertas ngejelasin nih, tiap kali ada ini, and I feel itu sangat membantu untuk kesehatan mental saya, karena saya tipe yang aku kepingin tahu nih semuanya. Kalau saya tahu, saya merasa aman. Nah, this is my type, karena tiap orang beda-beda tipenya. So, I know myself well, aku berusaha cari dokter yang bisa accommodate itu. Gitu. So, aku merasa banyak sekali teman-teman yang perlu difasilitasi di area ini. That's why I create this community, Ivana. Gitu. Oke, wow. Oke, Miss, penasaran juga nih. Kan pasti perjalanan ini nggak mudah ya, Miss ya. Bagaimana akhirnya Miss Rosi itu bisa memiliki penerimaan diri terhadap apa yang Miss Rosi lagi alamin? Gimana tuh journey-nya, Miss? Iya. Ya, journey-nya nggak langsung bisa nerima gitu. Di awal-awal itu marah ada, malu ada, terus merasa something wrong with me, merasa kayak saya ini punya aib, saya berdosa, saya nggak normal, saya nggak sama kayak teman-teman yang lainnya. Dan diperparah dengan adanya ketika teman-teman yang nikah seangkatan dengan saya nih, teman kuliah ya, let's say, diundang sini situ sini, yang ini udah bawa anak, yang ini datang sambil hamil, pressure-nya makin lama makin ke build up gitu, sampai di titik dimana ngamuk sama Tuhan, ngamuk sama suami, nah sampai titik desperate juga pernah gitu. Itu baru saya merasa
1 tahun terakhir ini saya merasa saya ngejalanin semuanya itu bisa lebih rileks. I'm ready with whatever yang akan hasilnya, resultnya itu. Walaupun saya tetap super deg-degan. Jadi dokter Cynthia juga tahu, aku super deg-degan, masih tetap super kepingin tahu what's going on with this program gitu. Oke. Tapi ketika kemarin hasilnya nggak sesuai harapan, saya cuma merasa promil yang belum berhasil ini itu merupakan sebagian kecil dari my whole life gitu. Jadi I don't put my life itu di satu titik ini. Karena kalau saya meletakkan my world itu di keberhasilan program, saya pasti akan langsung jatuh, runtuh, nggak bisa berdiri lagi karena ini nggak sesuai dengan harapan saya. Jadi saya nggak letakkan my whole world itu di sini. Saya tetap berharap loh ya. Saya tetap kepingin banget punya anak. Tapi ini bukan satu-satunya makna dari keseluruhan hidup saya gitu loh. Jadi ini sebagian kecil aja. Jadi kalau if it doesn't work gitu, I still have another thing. Banyak sekali hal-hal yang makes me gitu. Ya. Life is not just about it gitu. Jadi saya merasa oke, yang ini belum berhasil, tapi at least program yang kemarin itu making progress gitu, huge progress gitu. Telur yang didapetin lebih banyak, kualitas embrionya lebih bagus, terus kita bisa dapat feedback gitu. So I'm happy with the result gitu. Walaupun saya tetap punya PR nih untuk menata diri, untuk PR nata lagi finansialnya kalau mau program lagi, nata lagi komitmen sama suami, sama nata jadwal-jadwal apa. Karena kemarin kita udah bener-bener mempersiapkan nih, kalau kita hamil, ini kerjaan dibagi tugas kayak gini-gini dan lain sebagainya. Ternyata belum berhasil, belum hamil, kita mesti riset balik lagi, make another plan, make another strategy gitu. Jadi lebih ke itu sih, lebih fokus ke redirecting life lagi sih. Oke, wow, keren banget tadi saya sampai goosebumps, Miss. Wow, jangan meletakkan hal ini tuh menjadi kayak keseluruhan kehidupan ya. Wow. Iya. Tapi tadi Miss Rosie ada mention juga kan tidak sesuai harapan. Pastinya kan kita nggak mungkin bisa terus positif all the time ya. Waktu lagi ada negative thinking datang itu apa sih yang dilakuin Miss? Gimana biar bisa terus? Mungkin ladies yang lagi dengerin juga biar bisa. Oh ada tools atau exercise atau apapun. Iya, saya yakin setiap thoughts itu harus di-acknowledge, setiap emotion, setiap pikiran yang muncul itu kita nggak sebaiknya abaikan gitu ya. Jadi kalau kita lagi merasa sedih, it's okay gitu. Know that you are sad gitu. Ketahuilah, sadarilah kalau kalian lagi sedih memang. Kalian butuh waktu gitu. Jadi kalau dari saya sih being mindful itu really help me going through this whole journey. Gitu, dengan benar-benar mindful gitu, dengan benar-benar being present, aware, memang kemarin programnya nggak berhasil ya, tapi look at you now, you are doing your job, this is the part that kamu nggak bisa kontrol gitu ya, nggak ada penyesalan, you are content, kamu aman, kamu nggak lagi terancam oleh anything, jadi lebih di aware banget gitu loh. Jadi programnya memang nggak berhasil, tapi Tuhan nggak take anything loh from me. I'm still me, aku tetap healthy, and kemarin dok sekedar report, I just get my period gitu, jadi udah mens lagi, which is udah sehat, cycle-nya udah balik, I'm really grateful. Udah mens, berarti lepas obat, nggak terpengaruh nih, berarti tubuh udah mulai sirkulasi normal lagi, jadi fokus pada apa yang terjadi saat ini. Mungkin itu ya tipsnya Ivana, agak susah dijelasin juga, tapi actually that's what I do. Gitu. Ya. Ada validasi emosi juga ya. It's okay not to be okay ya, Miss ya. Oke, wow, yes. Great. Oke, aku mau ke Dokter Cynthia dulu ya, Miss. Kita gantian aja ya. Dok, apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh ladies untuk yang mungkin lagi mempertimbangkan nih untuk pengen menjalankan journey ini apa enggak? Apa aja sih yang harus dipersiapkan baik fisik maupun mental ya? Tadi kan kita juga ke topiknya mental, mungkin lebih banyak di mentalnya nih. Dan tadi Miss Rosie juga udah sempat, Dokter Cynthia tuh sangat mendukung dari sisi mentalnya juga sangat encouraging. Nah itu apa aja yang harus dipersiapkan? Pastinya kita harus tahu dulu kenapa kita sampai dengan saat ini itu belum bisa hamil. Ya, periksa diri dengan baik dulu. Kan yang namanya penyebab infertilitas tuh banyak banget ya. Banyak banget, dan perlu cari tahu sampai sedetail mungkin
Dan kalau bisa, pintu kegagalannya ditutup satu persatu. Oke. Gitu. Kita maksimalkan dengan baik di pintu kegagalannya. Jadi pintu kegagalannya kan banyak ya kalau kita berbicara mengenai hamil alami ataupun senggama terjadwal pun insem, kita kan pasti yang namanya orang hamil pasti butuh 4 faktor tuh. Butuh sperma, butuh telur, butuh saluran tempat pertemuan si sperma dengan telur, lalu kita yang terakhir butuh rahim kan. Ya. Rahimnya bukan cuma sekedar punya miom atau enggak, tapi dinding rahimnya gitu. Dinding rahimnya tuh ada apa? Ada infeksi kah? Ada polip kah? Gitu. Nah, keempat faktor itu benar-benar harus diperbaiki, dipersiapkan dengan baik. Jangan masuk ke pintu dokter, oh ya nih nggak bisa harus IVF, saat ini juga IVF, nggak bisa kayak gitu. Bingung. Kita harus persiapkan, jangan nanti begitu IVF sia-sia, jadinya tercengang-cengang, oh loh kok kayak gini ya, padahal masih muda. Loh kok kayak gini ya, padahal begini. Gitu. Jadi jangan, benar-benar persiapkan kualitas sel telur, kualitas sel sperma dengan baik, dan rumahnya dengan baik. Oke. Kalau seandainya kita ngomongin alami senggama terjadwal sama apa namanya sama insem, kita cuman bermain di 3 itu. Kalau IVF kita benar-benar harus memaksimalkan karena itu kan nggak murah ya. Maksudnya bukan cuman program 1-2 juta, ratusan juta gitu. Yeah. Nah, pintu kegagalannya ditutup satu persatu. Oke. Supaya kita bisa mendapatkan kualitas embrio yang lebih baik karena embrio itu 70% kan. 20%-nya itu dari endometrium, 10%-nya itu dari teknik gitu. Tuh satu dulu. Dan yang setiap yang saya ingin sampaikan ke semua pasien IVF pejuang whatever it is lah, mau yang biasa ataupun sampai IVF, yang harus penting, yang harus dipersiapkan bukan keberhasilannya. Semua orang siap kok dengan keberhasilan. Yang harus dipersiapkan gagalnya dulu. I always taught my patient to prepare for the worst case. I see. Ya. Okay. Yeah. If you are ready, jadi yang namanya ini tuh harus benar-benar worst outcome. Worst outcome gimana? Misalkan kita ngomongin IVF, kita lagi jalan, stimulasi, di tengah-tengah loh, kok telurnya nggak berkembang ya? Itu gagal loh. Satu. Nggak bisa lanjut, itu kan tamparan keras gitu. Maksudnya, loh kemarin telurnya ada dok, kenapa sekarang nggak berkembang misalkan. Atau saatnya mau OPU, telurnya pecah semua. Padahal belum diambil. Itu juga gagal kan? Betul. Ya. Gitu. Terus misalkan waktu OPU nih, yang tadinya, oh iya tadi ada 10, terus ternyata cuma bisa dapat 1-2, kemana dok yang 8 lagi misalkan, ya kan berarti kan sesuatu yang beyond expectation. Kita, oh iya ini bagus nih 1.500, misalkan estradiol 1.500 berarti kurang lebih ada 6 gitu ya. Terus tiba-tiba di pick up cuma 1, terus kemana 5 lagi. Gitu. You have to prepare for the worst outcome. Jadi itu prosesnya itu. Abis itu ternyata di ICSI ternyata yang membelah besok dari misalkan 15 cuman 5, something like that. Jadi yang tadinya, soalnya banyak nih Miss yang bertanya kemarin ini, what's going on, kenapa dari 20 sekian yang jadi cuma 2 gitu. I mean, saya selalu bilang itu adalah seleksi alam. Seleksi alam berbicara. Gitu, seleksi alam berbicara, nggak mungkin kita akan punya 20 anak masalahnya. Iya, benar. Iya toh, seleksi alam akan bekerja. Nah, that is what I kept on saying to my patients, prepare for the worst outcome. Okay. Because you will not ready for that. If you are ready for that, let's go, let's fight. Yeah. If not, better not. Oke. Gitu. Karena nanti jatuhnya, betul kata Miss Rosi, jatuhnya lebih ini loh, kayak dunia runtuh nanti malah jadi ya those kind of things. Maksudnya everybody pasti prepare, siapa sih yang nggak prepare for the happy results. Yes, right. Oke. Wow. Thank you dok. Terus sebenarnya perlu nggak sih, ini pertanyaan dari temannya saya sebenarnya yang lagi sempat mempertimbangkan juga, perlu nggak sih sebenarnya melibatkan psikolog nih saat perjalanan program ini? Oh, is that for me? Ya, Dr. Cynthia lagi. It is better for you to have someone you trust that you can talk to about every problems that you have. Nggak perlu psikolog, maksudnya psikolog lebih ngerti karena mungkin mereka
bisa mengerti secara emosional and so on, but it doesn't need to be one, but you really need to talk to your spouse. Your Ya. spouse is your psycholog actually. Oke. Kalau saya Oke. melihatnya seperti itu, your spouse is your psycholog. It's not anybody else. But if you want that, it's fine. Oke. Oke. Terus seberapa sih berpengaruhnya kesehatan mental ini sama kualitas atau kesuksesan program IVF ini sih, Dok? Misalkan Yang kualitas pasti mental kalau gitu. misalkan kita stres, hormon prolaktin kita akan naik. Hmm. Begitu hormon prolaktin kita naik, kualitas sel telur kita akan jelek. Dan juga mens kita pasti Oke. akan ngaco. Gitu. Oke. Jadi saya selalu bilang, udah mau IVF kan, sudah mau program kan, yuk dikesampingkan dulu stresnya. Berhasil, kalau misalkan memang sudah rezeki akan dapat kok suatu saat nanti. Entah itu dari mana datangnya, it will be there, it will be yours. Tapi kalau misalkan emang belum waktunya, ya belum. Oke. Gitu. Ya. Jadi kesampingkan dulu apa ya? Kesampingkan dulu rasa stres. Ya udah, kalau misalkan emang udah mau maju, ayo maju. Namanya orang perang emang selalu menang, enggak loh. Yes. Oke, wow. Gitu. Ya. Jadi ya kan? Betul. Beranggaplah bahwa kita maju program itu kita sedang perang gitu. Siapa yang mau kuat-kuatan yuk gitu. Siapa yang bakal menang? Kita atau apa? Lawan kita ya, Dok. Atau lawan kita. Ya kan? Ya itu. Nah, tapi jangan sampai nanti kalau kita kalah, udah bener-bener kita terpuruk, ya janganlah. Yes. Oke. Tadi sempat mention tentang spouse nih, menarik nih. Saya mau balik ke Miss Rosie. Miss, seberapa berdampaknya nih peran spouse-nya Miss Rosie, Koken, dan juga apa sih yang dilakuin yang benar-benar kayak jadi encouragement gitu buat Miss Rosie, mungkin untuk teman-teman di sini kan siapa tahu nggak semuanya istri tapi ada suami juga, jadi bisa untuk saling mendukung pasangannya. Ya, saya percaya punya anak itu it takes two to tango. Kita butuh sperma dan sel telur, itu udah nyata-nyata gitu ya. Betul banget. Jadi kalau hamil atau program itu cuma urusan cewek, itu nomor satu udah satu stigma yang mesti kita perangi. Ya, yang hamil memang yang cewek nih, yang diperiksa yang cewek nih, yang disuntik stimulasi yang cewek. Tapi peran cowok itu juga sama besarnya loh dengan calon ibu ini. Perannya lebih ke apa? Ngasih support, ya kan, being there for the wife gitu ya, membantu istrinya melakukan segala hal yang berhubungan dengan program, simple thing, nganter ke dokter, bantu suntikin misalnya, bantu ambilin obat. My husband is very very supportive gitu. Dia bahkan pasang alarm saya minum obat jam berapa, dia yang beli obat kalau obatnya habis. Dia juga sangat suportif, dia mengerjakan bagian dia pada saat sebelum pengambilan sperma. Dia kerjakan bagian dia, jadi dia minum suplemen, dia taat sama semua kata dokter, dia mau menjalani prosedur yang sangat nggak nyaman, dites ya nggak semua cowok mau, gitu. Tapi apapun kata dokter untuk keberhasilan program, dia kooperatif. Kooperatif itu ditunjukkan dalam sikap action yang nyata, gitu ya. Mau periksa, mau menjalani apa kata dokter, rutin minum obat, lifestyle-nya diganti, suportif sama istri. Itu baru dari sisi action, dari sisi support secara mental. I know my husband itu sangat bisa nahan diri kalau saya pas lagi ngambek, marah-marah, uring-uringan, pas badan saya kerasa nggak nyaman. Jadi kemarin kan disuntik pengencer darah dan itu sakit ya, buat saya tuh nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Setiap hari harus disuntik. Nah, my husband is very supportive. Dia belajar tentang saya, bahasa kasih saya apa? Oh, sentuhan. Every time selesai injection dia peluk saya, dia elus, dia tahu itu makes me happy, bikin aku tenang. So dia kerjakan hal-hal yang dia bisa support gitu. So I think every husband have to know the wife itu really well. Istri kamu butuh apa untuk membuat dia nyaman menjalani program ini. Gak mudah loh buat para suami yang mungkin juga ngedengerin ya. Gak mudah gitu ya undergo this program. Kalian pikir enak apa? Mens ya kan, lagi gak enak semua, dicolok sama USG transfi dari bawah, diobok-obok ini dan itu. Ya kan, every step itu butuh effort.
Dan Betul. kebetulan physically itu wanita yang jalanin, tapi cowok itu harus ada di sana, harus barengin istrinya, harus dengerin apa kata dokter, harus paham the whole program supaya bisa support istrinya. Jangan nggak mau tahu, jangan pokoknya tahu-tahu keluarin sperma aja pas hari opu gitu ya. Jadi you have to be there. Ini your program juga gitu loh. Jadi my husband know everything, dosis obat saya, jam saya minum obat, semuanya, dan dia proaktif nanya ke dokter. I think that's the best support yang bisa dilakukan seorang suami kepada istrinya, Ivana. Oke ya, love language ya, Miss ya. Oke, Mm-mm. sebelum aku lanjut, saya ingin menjelaskan juga bahwa IG Live kali ini nanti kita juga akan ada open question untuk ladies yang mendengarkan juga. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom komentar untuk bisa ditanyakan. Mungkin ditulis juga kali ya pertanyaannya untuk Dr. Cynthia atau Miss Rosie. Oke, kita lanjut dulu. Oke, Miss. Tadi Miss juga sempat ada mention terkait stigma nih. Sebenarnya apa aja sih stigma yang ada terkait infertilitas di Indonesia, dan Miss pengen mana nih yang pengen bener-bener kayak paling banyak dialamin oleh wanita-wanita di luar sana, dan Miss juga pengen encourage juga untuk mereka tidak peduli atau mungkin jangan terfokus sama stigma ini. Iya, stigma nomor satu adalah hamil itu cuman soal urusan perempuan gitu. Itu nomor satu. Ya, yang ditanyain kan selalu yang perempuan, kapan hamil kayak gitu. Jadi soal hamil itu bukan cuman soal istri aja. Itu stigma nomor satu yang kepingin saya edukasi ya ke orang-orang. Stigma nomor dua adalah kalau punya masalah infertilitas itu adalah sesuatu yang bikin malu, atau infertilitas itu aib. Itu stigma nomor dua yang kepingin saya perangi. Jadi it's okay being infertile gitu ya, nggak apa-apa kalau punya masalah kesuburan. Zaman sekarang sudah banyak sekali dokter yang bisa bantu, teknologi juga sudah makin canggih, so it's okay gitu. Yang nomor tiga, stigmanya adalah kalau nggak punya anak itu berarti nggak komplit atau nggak lengkap sebagai perempuan. Itu. Jadi I believe ya, punya anak atau enggak itu kedaulatan Tuhan. Kasian banget kalau kita dilahirkan misalnya sampai tua, memang kita nggak diizinkan jadi orang tua, memang takdirnya nggak punya anak gitu. Apakah dia bukan wanita yang lengkap? Enggak loh, gitu loh. Jadi mungkin that's the top 3 stigma yang aku kepingin educate ya ke orang-orang, Ivana. Oke. Saya punya satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Dr. Cynthia ya, Dok ya. Apa sih, boleh di-share nggak nih, Miss? Lowest point-nya Miss during this journey itu apa, dan bagaimana Miss akhirnya bisa bangkit dan overcome those time? My lowest point during this 9 year atau my lowest point during the latest IVF? Yang mana, If? Latest IVF. Oke, my lowest point itu saat sebelum embryo transfer. Itu my lowest point. Karena mungkin kalau Dr. Cynthia juga notice, aku suka tunda-tunda jadwal embryo transfer gitu. Jadi udah boleh nih, tapi kayak agak nunda-nunda, mundur-mundurin gitu karena takut gagal. Ada ketakutan itu gitu. Merasa bahwa wah ini zona nyaman nih, embrionya udah jadi, udah siap. Ntar-ntar aja deh gitu, udah zona nyaman. Itu aku bisa dibilang lowest point nih, agak-agak clueless. Sempat kepikiran juga, why should I have a kids gitu loh, If. Sempat juga mempertanyakan, ngapain sih ini hidup berdua udah enjoy banget, udah enak banget. Mempertanyakan lagi ke diri sendiri, haruskah aku punya baby kalau aku sudah feel really happy with whatever gitu. Tapi ya lowest point itu aku percaya diizinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa punya breakthrough, supaya kita naik kelas. At the end, aku ngobrol intimate, heart to heart sama my husband. At the end kita ketemu lagi, makin bondingnya makin erat, makin bisa nemu strong reason why we should have kids gitu. Jadi my lowest point kayaknya sesaat sebelum itu deh. Takut gagal itu like bener-bener menyiksa gitu. Oke, takut gagal. Ya, oke. Oke, thank you, Miss. Saya mau ke Dr. Cynthia lagi, back to Dr. Cynthia. Dok, apa aja sih sebenarnya yang pola hidup seperti apa yang seharusnya tuh diterapin oleh para pejuang IVF maupun mereka yang ingin hamil secara overall ya. Pola hidup mungkin dari fisiknya juga, selain tadi mental juga udah sempat dibahas. Pola hidup keseharian itu apa sih yang harus diubah banget, yang seringkali itu tuh diabaikan sama mereka? Ya, lifestyle
lifestyle yang paling diabaikan oleh mereka-mereka itu olahraga biasanya. Oke. Oke, jadi Ya, harus gimana eh, tuh, Dok? mungkin biasanya mereka udah mulai jaga makan, tapi olahraga yang suka mereka lupa gitu. Jadi olahraga itu 3 sampai 5 kali seminggu dengan Hmm. durasi 30 sampai dengan 45 menit gitu ya. Kardio yang dibutuhkan. Lari, Oke. aerobik, yoga, pilates gitu, zumba. Ya, jangan cuma jalan. Biasanya yang mereka lakukan, oh, udah Hmm. doang olahraga apa? Jalan gitu. Jalannya berapa Hmm. lama? 15 menit. Jangan nyampe gitu. Oke. Karena Emang olahraga kenapa nih, kardio Dok? itu membantu membantu ini aliran darahnya Hmm. Oke. ya, aliran darahnya dan mengubah si lemak-lemak deposit 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 lemak itu menjadi muscle toh. Nah, Oke. orang kalau seandainya kita nggak berbicara hanya yang berat badan lebih ya. Orang yang terlihat kurus, terlihat kecil belum tentu visceral fat-nya itu tidak ada ataupun tipis Hmm. gitu. Belum tentu yang namanya seperti itu sudah pasti, yang sudah kita ketahui bersama kalau kelebihan berat badan biasanya obat suntikan yang kita perlu lebih banyak. Itu pasti karena terdeposisi di lemak. Tapi bukan berarti yang kurus-kurus tidak bisa seperti itu. Bisa saja dia ada di dalam badannya dia, terus tertanam di lemak Oke. gitu. Nah, itu bisa lebih susah. Jadi olahraga kunci utamanya. Nah, terus untuk makannya dicoba dihindari junk food sama semacam kayak yang broiler gitu ya. Soalnya kan itu ada Hmm. hormonnya kan. Nah, terus yang namanya karbohidrat memang dikurangi. Cuman itu komposisinya cari yang glycemic tinggi, Oke. yang high glycemic index ya, glycemic tinggi gitu. Jadi dirubah karbonya sih tetap komposisinya tetap segitu, tapi dirubah yang Oke. glisemik tinggi cari yang itu, terus olahraga, jangan ngerokok juga, baik suaminya ataupun si istrinya, karena kan nggak menutup kemungkinan si istri juga ngerokok kan. Ya, Nah ya. itu, terus juga jangan minum alkohol juga dan jangan kafein. Kafein juga dihilangin lah itu kafein dulu sementara waktu. Gitu. Oke. Sepedaan gimana? Sepedaan juga udah boleh. Itu sepedaan juga termasuk kardio kok. Tapi bukan untuk laki-laki ya. Sepedaan hanya dikhususkan untuk perempuan. Kalau laki-laki itu sepedaan bisa bisa membuat itu testisnya kayak terjepit jadinya lebih lebih panas dia. Jadi Hmm. resiko untuk terjadinya penurunan kualitas sperma tuh ada di sana kalau sepeda itu. Selain sepeda apa lagi nih, Dok? Apa tuh? Untuk yang prianya. Oh, sepeda, jangan sepeda, terus jangan pakai celana dalam ketat. Biasanya Hmm. Oke. celana dalam ketat atau celana ketat lah. Biasanya kan laki-laki lebih seneng pakai celana dalamnya yang segitiga ya dibanding boxer kan ya. Serasa Hmm. nggak pakai celana dalam. Tapi itu emang nggak bisa gitu. Karena kenapa testis berada di luar? Karena itu harus dingin. Oke. Dia harus dingin Yes. dia. Jadi jangan malah ngerendam atau malah di daerah sana dikompresnya air hangat gitu. Kalau perlu pakai es gitu. Jadi Oke. ada beberapa yang disarankan kan. Tapi ya itu jangan malah apa namanya pakai air panas. Oke. 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 Nih, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Sebenarnya untuk para pasien yang terkait infertility, itu sebenarnya sudah ada gejala-gejala tertentu nggak sih yang sebenarnya kayak mereka tuh udah alamin jauh sebelum atau even sebelum married gitu. Nah, apa Oke. sih hal yang harus diperhatiin buat saya juga kebetulan masih single nih. Mungkin ini juga pas juga untuk saya bisa belajar nih. Apa aja sih yang harus diperhatiin nih, Dok? Ya. Kalau perempuan it's so easy for us, tapi we don't know if we are fertile or not Hmm. until it is proven otherwise ya. Oke. Oke. Fertility itu tidak segampang yang dilihat. Oke, mens gue normal kok Hmm. gitu. Nggak cuman itu gitu. Kalau untuk sebelum menikah, perhatikan whatever changes in your body. Your body will tells you a story kok. Ya, Satu, oke. mulai dari siklus haid. Siklus haid yang normal itu adalah 24 sampai dengan Ya. 38 hari. Di bawah itu tidak normal, di atas itu tidak normal.
Dihitungnya dari mana? Dari sejak haid hari pertama keluar darah sampai dengan haid berikutnya. Jangan Oke. pernah dihitung dari selesai haid sampai haid berikutnya, bukan. Oke. Gitu, haid hari pertama sampai dengan haid hari pertama di mens berikutnya. Nah, durasinya itu 2 hari sampai dengan 8 hari. Hmm. 1 hari nggak boleh, lebih dari 8 hari nggak boleh. Oke? Ya. Nah, terus nyeri itu juga tells you a story. Nyeri haid yang dimaksud adalah kalau dia harus cuti setiap bulan. Entah sekolah, entah kerja. Pokoknya cuma bisa di kasur doang. Di kasur pun guling-gulingan. Itu Sampai definisi nggak bisa nyeri haid. aktivitas ya. Betul, itu adalah definisi nyeri haid yang benar-benar dysmenorrhea gitu, atau ada nyeri pipis saat mens atau nyeri pup saat mens. Tapi itu prominennya saat haid. Oke. Gitu. Itu juga will tells you that. Nah, yang setelah itu dari itu udah ya ngomongin siklus haid. Nah, kalau seandainya terjadi mens ataupun bercak ataupun flek di luar fase tadi, di luar fase haid, itu sama sekali nggak boleh. Oke. Misalkan nih sudah 8 hari, tapi nanti 1 minggu lagi kita keluar lagi dok, flek itu nggak boleh itu sama sekali. Tidak Oke. boleh ada flek coklat, pink, merah selain haid. Oke. Oke. Nah, habis itu coba diraba perutnya. Coba diraba Gimana? perutnya. Perutnya terkadang kan kita nggak ngerti ya. Kok perut gue makin lama makin gede ya. Oke. Gitu. Perut bawah ya. Dia kan rahim cuma 7 cm tuh kalau nggak diisi bayi. Nah, tapi ini kok kayak ada jendolan di perut bawah ya. Nah, orang kalau melahirkan perutnya pasti gede bawah, bagian bawah itu normal. Tapi bagi dia yang masih single ataupun belum pernah melahirkan, belum pernah terisi bayi, itu perut bawahnya seharusnya tuh lebih kecil. Nah, itu tuh dia ada jendolan misalkan. Lebih Ya. gede, kok keras sih bayar sini? Oh, sebelah kanan kok lebih keras daripada sebelah kiri. Itu watch out. Gitu, harus di USG. Jadi tidak ada salahnya yang namanya orang nowadays, kita bukan zaman dulu ya, begitu kita ke dokter kandungan dibilang ih lo hamil di luar kandung, lo hamil di luar nikah gitu. Iya, iya. Enggak, jangan, kita nggak, zaman milenial sekarang nggak ada yang pernah berpikir seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk para orang tua kalau seandainya kalian punya anak perempuan, mohon diperhatikan itu dengan baik. Dan bagi kita-kita yang masih gadis ataupun belum nikah, jangan malu untuk pernah periksa daripada nanti kebablasan. Gitu ya. Nah, terus apa lagi coba yang bisa bisa kasih tahu kita? Oh, jerawatan ya. Jerawatan di perempuan itu emang normal karena perubahan hormon, tapi ini tuh parah kalau ini. Jerawat itu parah, banyak banget. Di dada juga ada, di punggung ada, terus atau enggak kita punya kumis-kumis halus tuh, kumis halus ataupun jenggotan gitu, itu hati-hati, itu bisa saja hiperandrogen atau kelebihan hormon laki yang bisa menyebabkan jadi PCOS. Itu. Nah, sebenarnya untuk perempuan banyak banget ya, banyak banget. Jadi kita nggak bisa dibilang fertile atau tidak, kecuali kita lakukan pemeriksaan USG dan juga HSG. Nah, satu lagi yang saya pesan, kita tidak akan pernah tahu kualitas sel telur seorang perempuan kalau dia tidak maju ke tahapan bayi tabung. Karena sel telur harus diambil dan diperiksakan di bawah mikroskop kualitasnya seperti apa. Ya. Ya. Nah, bedanya sama laki-laki, kuantitas dan kualitas mereka bisa diperiksa. Bisa diukur. Yes, bisa diperiksa dan diukur. Kita nggak bisa. Ya. Oke. Itu sih. Thank you dok. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari kolom komen, mungkin saya mau bacain dulu kali ya. Ini ada pertanyaan dari Indriana Francisca. Seberapa pengaruhnya sih dok hasil tes AMH rendah dengan keberhasilan IVF? Yes, AMH adalah anti-mullerian hormon di mana dia menggambarkan cadangan sel telur. Cadangan sel telur itu kita bawa dari lahir
maka semakin kita bertambah usia, AMH akan semakin turun karena kita mendekati masa menopause. Orang Indonesia yang normal adalah kadarnya 1,4 sampai dengan 4,45 nanogram per mililiter. Oke. Di bawah itu dikategorikan, di bawah 1,2 sih dikategorikan sebagai poor responder. Namun AMH itu seiring berjalannya waktu itu, AMH itu menggambarkan usia biologis seseorang perempuan. Kalau mau, Prof. Iko atau Prof. Budi Weko sudah membuat lebih mudah. Silakan yang punya Play Store, download yang namanya kalkulator Iko atau IKO. Di sana bisa di-download dan dilihat apakah AMH kita sesuai dengan umur kita atau tidak. Misal ya, 26 tahun. 26 tahun itu yang normal adalah AMH-nya 5. Tapi dia misalkan cuma 3. Berarti 3 secara rentangnya masih normal kan? Antara 1,4 sampai dengan 4,45. Tapi tidak untuk umurnya loh. Pastinya dia lebih tua. Ya kan? Itu dulu secara garis besarnya. Nah, AMH hanya menggambarkan kuantitas sel telur saja yang harus disandingkan dengan jumlah sel telur saat mens hari kedua saat mulainya IVF. Namun, kalau pada AMH yang lebih rendah, artinya cadangan sel telurnya sudah berkurang kan? Artinya kualitas sel telur yang tersisa biasanya lebih sedikit. Kualitas yang baik lebih sedikit. Ya, jadi sebelum mulai IVF, mohon dipersiapkan itu dengan baik. Pastinya seseorang yang dengan AMH rendah, peluang keberhasilannya memang menurun. Itu pasti, karena kualitasnya berkurang. Tapi bukan berarti nggak bisa, bahkan nggak harus IVF. Tanya dulu, ini apakah karena AMH saja makanya harus IVF? Atau ada faktor yang lain? Kalau misalkan AMH saja, pasien saya 0,5 aja bisa hamil alami kok, 0,1 terakhir tuh ada yang hamil alami. Ya. There's nothing impossible. Oke. Nah, ini ada lagi nih dok, pertanyaan. Tadi kan dokter juga mention tentang flek ya. Dia tanya nih, kalau lagi saat masa ovulasi dan selalu keluar flek, itu normal atau gimana ya dok? Nggak boleh ada flek. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu penyebab fleknya apa. Dilihat dulu mulut rahimnya. Yang paling utama mulut rahimnya dulu. Mulut rahimnya normal atau tidak. Kalau misalkan mulut rahimnya normal, ya berarti itu ada masalah di dinding rahimnya. Biasanya intermenstrual bleeding atau bleeding yang terjadi di antara mens itu biasanya menyebabkan polip itu. Oke. Ya. Kalau untuk terkait olahraga yang nge-gym yang cukup intens, itu boleh nggak ya dok? No. Nggak boleh juga? Olahraga yang terlalu heboh atau over exercise bisa menyebabkan gangguan haid. Oke. Karena apa tuh dok? Ada perubahan pemecahan, ya itulah. Pokoknya nanti nggak selesai kita, itu jalurnya panjang banget. Jadi over exercise is not good for your body. Biasanya mensnya akan terganggu. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan juga sebenarnya dari audiens. Saya ingin balik ke Miss Rosi nih, Miss. Saya juga sempat baca juga perjalanan Miss Rosi, bahwa Miss Rosi juga ternyata udah tahu terkait kondisi infertility ini dari even belum married. Nah, bagaimana tuh perjalanannya ya? Tadi kan kita lebih pas during the last several years during this IVF journey, tapi perjalanan sebelum IVF tuh gimana sih untuk manage mental health-nya dan juga penerimaannya lagi? Oke, memang kebetulan kita tipe yang planning gitu. Jadi sebelum nikah itu kita melakukan pemeriksaan kesuburan gitu. Jadi suami sempat analisa sperma, kita cek darah gitu ya, tokso dan lain sebagainya itu dicek gitu. Terus memang ketahuan kalau kita memang punya masalah kesuburan nih saat sebelum nikah. That's why 1,5 tahun setelah kita nikah, memang kita langsung IVF. Program IVF kita yang pertama itu kita lakukan 1,5 tahun. Buat sebagian besar orang, mereka bertanya-tanya, loh kenapa? Karena batch barengan saya ketika saya IVF pertama itu pada udah nikah di atas 6 tahun semua gitu. Saya doang yang cuma 1,5 tahun. Kenapa? Orang-orang pada bilang,
kok cepet banget. Tapi balik lagi, you have to know yourself gitu. Kalian harus tahu kalian itu punya masalah apa gitu. Your body will tells you a story, betul kata Dokter Cynthia tadi, gitu ya. Jadi memang kita sempat ada suspek, saya sama suami gitu ya. Ada beberapa ciri fisik memang yang bikin suami merasa kayak ini kayaknya aku harus tes ini gitu. Dan ternyata confirm gitu lewat hasil analisa sperma itu memang ada apa ya, infertilitas di area situ gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk periksa. Nah, ngomong nyambungin tentang kesehatan mental, of course it's really not easy ya ketika mau married, itu udah tahu kalau bakalan susah punya anak gitu. Dan memang dari report analisa spermanya itu memang kita since the very beginning kita udah tahu nih opsi kita cuman bayi tabung gitu. Jadi itu kayak hempasan emosi dan informasi ini justru kita tahu di awal gitu. That's why saya selalu encourage teman-teman jangan takut untuk periksa. Karena when you know it lebih cepat, you have the time untuk prepare. Kayak saya punya waktu loh untuk prepare. Saya married 26, umur saya 27,5, saya program. Dan pada saat itu, saya dalam kondisi sangat prima. Memang karena dari awal saya nggak ada masalah ya. Dan dokter bilang semua all good gitu. Sel telur apa AMH masih bagus usia 27 gitu. Nah, kita punya waktu nih untuk prepare. Coba bayangin kalau IVF pertama itu baru saya lakukan 9 tahun ini. Saya baru tahu too much information ini. Itu pengaruh loh sama kesehatan mental. At least buat tipe yang kayak saya, yang prepare gitu. So, saya better I know the truth gitu ya. Faktanya apa nih? Kekurangan kita di mana nih? Oke, let's susun strateginya apa. Daripada saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu area apa yang harus saya improve gitu. Terus saya nggak tahu am I making progress or not gitu. Jadi buat saya sebenarnya knowing everything, knowing that I'm on track gitu ya, programnya udah sesuai, medicationnya ini semua udah pada tempatnya, menurut saya itu bisa ngejaga kesehatan mental saya. Daripada saya kayak gagal itu nggak tahu apa yang harus, apa penyebabnya apa, terus saya program juga nggak tahu keadaan saya gimana, nggak dapet info dari dokter. Those kind of thing yang bikin saya makin frustasi sih, if gitu. Tapi tiap orang bisa jadi beda-beda. Jadi know yourself because this is your journey. Gitu. Jangan lihat orang lain apa, terus kalian ini kok gini, aku kok enggak gitu. Jangan di-compare gitu. Karena setiap case, setiap pasangan ceritanya beda-beda dan treatment dokter, treatment kita itu juga beda-beda gitu. Nggak bisa, infertilitas jenisnya nggak cuma satu gitu. Kadang ada yang lebih kompleks ya, kombinasi dari istri dan suami, itu penanganannya, treatmentnya, waktunya juga lebih panjang gitu. Apalagi mungkin kalau lagi lihat IG story ya, ada cerita apa, itu kan cukup mengganggu ya sebenarnya ya, Miss ya. Iya, saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau misalnya dari sosmed nih ya, kita bisa dapetin info anything dari sosmed. Kalau info itu sekiranya membuat kalian makin gelisah, kalian nggak bisa ambil yang baik dari situ, ya udah di-mute dulu. Gitu. Know yourself, tahu diri sendiri apa yang men-trigger kalian. Kalau ngelihat suatu jenis postingan tertentu bikin kalian nggak happy, nggak bahagia, bikin kalian malah sedih, nangis, oke. Coba di noise-nya ini, distraction-nya coba disingkirkan dulu. Supaya kalian bantu kalian untuk bisa fokus. Tapi endingnya adalah noise-noise seperti itu harusnya nggak mempengaruhi kita, karena kitanya udah firm. Gitu. Tapi at the very early beginning ini, boleh loh nutup noise-noise yang bikin kita merasa nggak nyaman. Beberapa teman saya program IVF benar-benar puasa sosmed. Kalau saya, I love to share. Saya mau ngelibatin orang-orang di journey saya. Saya merasa disupport nih kalau banyak orang yang tahu. Jadi beda-beda sih. Oke. Wow. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Miss Rosie sebelum kita tutup kali, karena waktunya juga udah hampir habis nih. Miss, ada pertanyaan dari Gravia Livia nih. Apa sih yang membuat Miss Rosie yakin dengan IVF? Akhirnya iya nih pengen jalanin yang IVF terakhir ini. Oke, karena satu tadi aku udah sempat sebutin, untuk case infertilitas kita, dokter memang secara data nih, kita cuma bisa hamil lewat IVF gitu. Jadi ini udah jadi opsi. I always put that in my mind gitu. Terus untuk ngumpulin niat, memang saya merasa apa ya? IVF ini nggak cuman kita kayak oke lah bulan depan IVF.
Tapi semuanya harus disiapin. Waktunya, dananya. Karena to be honest ya, kalau udah masuk di program, kita nggak bisa stop loh. Begitu dokter bilang, kamu suntik ini ya, oke mau nggak mau dibeli. Gitu. Kamu lakukan ini ya, kamu histeroskopi ulang ya. You have to prepare the budget guys. Gitu. Jadi siapin budgetnya. Karena apa, If? Karena kalau budgetnya nggak di-prepare, kita kena kejutan nggak menyenangkan, itu juga bisa mempengaruhi mental health kita. Because we are not Ya, ready with it. ya, Gitu. ya. So, kalau di case saya, I would like to prepare everything. Waktu saya kondisi ini, saya benar-benar spare waktu di sana, break stage dulu dari semua kegiatan, cuti dari ini itu, ya siapin waktu, Hmm. siapin dana, siapin mental. Jadi ini yang akhirnya membuat saya benar-benar oke, saya ready nih, this is it, let's do it, gitu. Oke, wow, oke. A big move ya, Miss ya, untuk ini. Oke, karena waktu kita udah habis nih, untuk pertanyaan terakhir untuk Dr. Cynthia dan juga Miss Rosie, ada nggak sih take home message, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk lady semua yang lagi nonton? Mungkin mereka ada yang lagi menjalankan juga program ini atau lagi consider mau ambil apa enggak. Apa take home message dari Dr. Cynthia dulu deh? Oke, kalau dari saya, periksa dengan benar. Cari tahu dengan benar, cari tahu apa masalah kalian. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Seperti apa yang tadi Miss bilang, it takes two to tango. Jadi, apa ya, jangan pernah saling menyalahkan. It's not their fault. Mereka juga nggak mau tuh keadaan seperti ini. Jadi, kita sama-sama inilah ya, saling support. Gitu, cari tahu dengan kalau sudah cari tahu dan masalahnya ada di mana, diperbaiki dan ditutup semua pintu kegagalan yang ada. Jadi kita majunya jauh lebih enak. Dan terakhir sebenarnya yang memiliki andil adalah Tuhan. Jadi yang penting kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa dan hasil yang bisa kita dapatkan lebih baik, tapi ya tetap di tangan di atas. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa, dan rezeki memang ya sudah digariskan. Ya, oke ya. Thank you Dr. Cynthia. Mungkin Miss Rosie? Kalau dari saya, mungkin saya pengen ngomong sama teman-teman yang ngedengerin live pada malam hari ini, yang kebetulan juga mungkin pejuang dua garis dalam masa menunggu. Saya selalu percaya Tuhan itu menunjuk kita, Tuhan itu mengizinkan kita untuk jadi pejuang dua garis, itu resultnya atau tujuannya itu untuk shaping ourselves, our mentality. Gitu ya. Jadi because I believe this journey itu actually makes me itu jadi stronger women loh. Bikin saya jadi wanita yang lebih kuat loh. Each journey, each step, setiap keberhasilan atau kegagalan ya, karena saya percaya each progress itu keberhasilan yang harus kita rayakan gitu. Jadi I also celebrate during the IVF, dapat telur segini, I celebrate, dapat embrio yang bagus, I also celebrate gitu. This whole journey itu makes me a better person. So teman-teman enjoy the process. Memang kelihatannya sounds cliche ya. How can I enjoy the process? Tapi lihat, bukan saya minta kalian menikmati disuntik terus bilang ini enak, bukan gitu. That's not how you enjoy. Tapi lihat lebih bigger picture. Ya, lihat kacamatanya diperluas dari helikopter view gitu. Lihat bahwa God wants you to experience this. Itu ada maknanya gitu loh. Maknanya nggak cuma buat kalian doang, buat orang-orang di sekitar kalian, even buat dokter-dokter yang nanganin kalian, case-case-nya kalian. They also get blessed with your journey gitu. Because our life is not just ours gitu ya. Kita ada, kita experience everything. Itu to make you stronger. Saya percaya saya sedang disiapin loh sama Tuhan untuk jadi ibu yang baik, melewati journey ini. Kalau saya nggak ngelewatin journey ini, saya punya anak, bisa jadi saya jadi orang tua yang nggak mindful, yang nggak grateful sama anak saya, yang suka bete banget kalau lihat anak nangis gitu ya. Because kalau tipe saya ini awalnya saya suka semua kehidupan yang serba praktis. Sebenarnya hal-hal yang kotor, yang nggak pada tempatnya itu frustrate me. Tapi belajar dari IVF, semua itu serba nggak pasti, If. I cannot always control everything. Itu yang Tuhan mau saya experience gitu. Dan memang hanya bisa saya alami ketika saya diizinkan untuk ya itu up and down-nya itu. So this journey itu pasti akan bikin kalian jadi orang yang lebih baik. Diterima aja, dijalanin.
bersedih boleh, tapi jangan terlalu lama di satu titik itu. Let's move on, come on. Life is not just about having child gitu ya. Life it's about anything else gitu. Cari. Setiap musim itu ada keindahannya. Musim saya berdua sama suami, I really enjoy my quality time with my husband. Nanti ketika saya punya anak, I also believe kalau saya punya another season yang juga ada keindahannya. So, ya udah, dinikmati aja. Emang kita bisa apa sih kalau nggak nikmatin? Ya kan, daripada makin suntuk, makin bete, ya udahlah. Oke, belum berhasil. Oke, jalan-jalan lagi sama suami, pacaran lagi, kesini lagi, susun rencana lagi. That's all that we can do. Mungkin itu message saya buat teman-teman yang ngedengerin ya. Oke, wow, that's so good, Miss Rosie. Thank you so much, Dr. Cynthia, Miss Rosie atas waktunya, atas sharingnya. Hopefully sesi kali ini bisa kasih semangat, inspirasi juga untuk terus berjuang. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Sampai jumpa di sesi kita lainnya. Bye-bye. Bye, Dok. Bye, Miss. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.